Jadi itu akan jelaskan kembali karena kalau suaranya agak kecil susah kita pahami ya. Oke, jadi tadi kita akan melihat bagaimana sebenarnya tanda-tanda orang yang beriman. 1. Apabila mendengar nama Allah bergetar hatinya. Ada yang merasa seperti itu di sini? Angkat tangannya yang merasa bahwa kalau disebut Allah maka bergetar hatinya. Yang merasa, diangkat tangannya. Tidak ada? Oh iya, diangkat tangannya. Silakan diangkat tangannya. Ya, oke. Luar biasa ya. Jadi saya juga itu begitu. Kalau kita mendengar saja orang mengaji, yang paling enak sekali merdu suaranya, apakah bergetar kita? Bergetar. Angkat tangannya yang bergetar hatinya. Berarti kita bersyukur kalau di sini masih bergetar hatinya jika mendengar orang mengaji dan menyebut nama Allah, maka dia termasuk syirik. Apa? Orang yang beriman. Alhamdulillah ya. Masih begitu. Masya Allah ya. Kemudian yang kedua, bertawakal setelah dia melakukan usaha. Yang mana itu ini? Nanti dari bertawakal berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia berusaha. Contohnya apa? Berusaha apa? Misalnya sudah mau belajar dengan baik, tekun mau belajar selama seminggu, minggu depan mau ulangan agama, ya Allah saya pasrahkan diriku kepadamu. Toh? Saya sudah maksimal, ya Allah saya sudah berdoa, saya sudah belajar. Yang selainnya saya hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu contohnya bertawakal nih. Pernah merasa ini kita bilang sudah mau bertawakal? Pernah? Pernah kita? Nah, pada saat kapan? Contoh, misalnya Fahri ikut basket. Ya. Fahri ikut turnamen basket. Sebelum kamu pertandingan basket, ada nggak usaha yang kamu lakukan? Apa itu? Latihan. Berapa kali latihan dalam satu hari? 3 kali dia latihan dalam satu hari. Berarti itu sudah sangat maksimal sekali minimal latihan. Ya Allah, besok saya mau bertanding melawan ini, saya pasrahkan kepadamu ya Allah. Tetapi saya berharap kemenangan ada pada kamu. Begitu ya. Nah, itu contohnya orang yang bertawakal. Pak, sampai sini. Yang ketiga, tertib menegakkan sholat. Yang mana ini? Sholat tepat pada waktunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bi'ahsani. Diberuduk aja, minta diberuduk. Ambil kudungmu. Ayo diberuduk karena azan begitu. Bagaimana dia bisa tertib menegakkan sholatnya? Toh? Oh, bunyi masjid. Ayo dok papi saja. Opa pura di kamar. Mana tepatnya begini? Itu kan salah. Kalau sudah menegakkan azan, segeralah untuk berwudu. Karena waktu sholat yang di awal waktu itu yang paling baik, ya. Karena itu kewajibannya sebagai seorang muslim. Amalan yang pertama ditanyakan pada saat kita sudah meninggal, maka amalan sholat. Apakah betul-betul di dunia kamu sudah memanfaatkan waktumu dengan sebaik-baiknya untuk sholat? Ya, paham ya? Paham sampai sini nak? Tepat waktu. Tuh. Menambahkan rezeki atau hartanya di jalan Allah. Yang mana itu? Ya, bersedekah di jalan Allah. Contohnya menyumbang di masjid untuk pembangunan masjid, pesantren, apalagi ya, panti asuhan, kemudian di jalanan-jalanan yang sering dilewati orang, atau untuk umum, iya. Terus berbagi kepada orang tua lebih utama, saudara yang membutuhkan, iya, fakir miskin, orang-orang yang ada sekitar tetangga kalau ada kekurangan bagi. Nah, itu bukan berarti bahwa kita banyak uang untuk berbagi
tidak. Sekarang kita bisa berbagi kalau maksudnya keadaan ekonomi itu masih menengah atau masih di bawah, tetap diharuskan untuk berbagi ya, bersedekah. Jangan bantu orang untuk beli minuman keras, beli sabu-sabu, beli rokok, masih sekolah, itu yang salah ya. Ya dipakai untuk kebaikan, menghindari perkataan buruk. Ini masih sering saya sendiri masih biasa berkata buruk. Maksudnya kalau marah sama anak, atau marah sama siswa, atau apa itu masih saya masih tergolong orang yang berkata buruk. Kalau di sini bagaimana? Masih ya? Ya. Jadi kira-kira bagaimana sih caranya supaya terhindar dari ini? Ya banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah, terutama banyak-banyak membaca Al-Quran. Melihat amanah dan menepati janji. Ada 3 ciri orang munafik. Apa itu? Ciri orang munafik. Apa? Ya, apabila dia berkata, kalau dia berkata berdustai. Nah, misalnya ada kawan bilang pasti bohong. Lalu dia bilang ibu begini padahal tidak. Itu namanya kalau dia berbicara dia berdusta. Apalagi yang kedua? Apa? Apabila berkata dia berdusta, apabila dia berjanji, dia mengingkarinya. Apabila dia berjanji, dia mengingkari. Apa itu mengingkari? Kalau bahasa Inggrisnya mengingkari apa? Iya, bahasa Inggrisnya tuh jangan tepat janjinya. Balasi kah? Bukan. Apa? Tidak ada. Cari artinya ini deh. Apa yang ketiga? Mana? Apabila dia diberi amanah, dia berkhianat. Apabila diberi amanah, dia apa contohnya? Apa contohnya? Berkhianat, dikasih amanah. Ali tanda jolo pada itu Ali tanda jolo. Apa kata disuruh kami membeli sesuatu, tapi ternyata ini uangnya nak Uci. Dikasih amanah bilang, jaga itu anakku dengan baik, itu amanahku, jaga anakku dengan baik. Tetapi anaknya tidak dijaga dengan baik, hanya disuruh bekerja terus. Itu namanya orang yang berkhianat, ya. Oke, paham sampai sini? Berarti janji berjihad di jalan Allah yang mana disebut dengan berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah sampai pesantren. Habis itu restu apa itu berjihad restu? Tidak semangat di restu. Apa itu berjihad restu? Berjihad di jalan Allah. Apa yang disebut dengan berjihad? Apa itu berjihad? Apa? Ya, apa itu berjihad Nabi? Pernah dengar ada berjihad? Apa itu berjihad? Apa itu berjihad? Judulnya yang bagus, nah. Apa itu? Berjihad di jalan Allah adalah contohnya apa yang terjadi sekarang. Belajar. Zaman Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan berjihad di jalan Allah, mereka pergi berperang. Mereka pergi berperang melawan orang-orang kafir. Itu yang disebut dengan berjihad kepada zaman Nabi.
pergi ke negeri Cina untuk belajar.